نووي البغدادي الجاوي والسماصون إلى حسن في هذا الكتاب الإمام الحافظ محمد بن كثير نسأل الله الكرامة والبركة والإجازة والسلام علينا برحمته والكرامة بواسطة هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Takbir, kita malam pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, tapi yang dibahas cuma satu ayat aja dulu. Kalau dibahas sampai 5 sampai 9 berkelar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Zalika ay hadzal kitab alladhi yaqra'uhu Muhammad la raiba syakka fihi annahu min 'indillahi wa jumlatin nabi khabar mubtada'uhu zalika wa isyarati bihi li ta'zim. Huda ay khabar sani ay hadi lil muttaqin asy-syairina ila taqwa bi imtisalil awamirillahi wa nabi nawahillah li an qa'ahu bidzalika an-nar الذي يؤمنون يصدقون بالغيب بما غيب عنهم من البعث والجنة والنار والملائكة ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله والذين يؤمنون بما أنزل إليه أي القرآن وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما وبالآخرة هم يوقنون يعلمون أولئك يصوابون بما ذكروا على الهدى من ربهم أولئك هم المفلحون الفائزون من الجنة النازلون من النار والله أعلم بالسبب بترجمة اللغة. Kita bahas satu ayat dulu ya, nanti didampingi oleh kitab Tafsir Munir, didampingi oleh kitab Ibnu Katsir. Di sini ditafsirkan oleh Syekh Imam Jalaluddin bin Abu Bakar Asy-Syuyuti dan oleh Syekh Jalaluddin bin Ahmad Al-Mahalli. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Alif lam mim ditafsirkan di sini hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuan yang demikian itu. Artinya rahasia Allah. Di dalam tafsir Munir di sini diperjelas apa itu Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Di sini dikatakan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, qala alif lam mim qala aswa'i wal jum'atil alif lam mim wasyairul hurufil hijaiyah. Maknanya berkata Imam Sub'i, wa jum'ati dan pada jamaah alif lam mim itu wasyairul hurufil hijaiyah. Alif lam mim itu adalah bagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Fi ansalil wasail, fi awail suadin, adalah sesuatu dalam huruf alif lam mim itu suatu gambaran, suatu lukisan apa? Minal mustabahah, yang mengandung begitu besar luasnya Al-Quran mutasyabih, ditandakan, dialambangkan Al-Quran itu dengan alif lam mim. Jadi keluasan Al-Quran, keluasan ilmu Al-Quran, keluasan pada ilmu Allah ditandai dengan alif lam mim. Ya. Jadi artinya apa? Alif lam mim itu mewakili daripada kebesaran Al-Quran. Alif lam mim itu mewakili daripada ilmu Allah. Ya, makanya jangan pernah kita sembarangan dengan Al-Quran. Untuk menerjemahkan alif lam mim aja kita masih bingung. Ini orang yang bisa menyusun kitab tafsir begini Pak, bukan orang sembarangan. Orang yang sudah makrifat pada Allah. Qaribun ilallah. Lanjut. Alladzi afradallahu ta'ala bi ilmihi wa hiya al-Qur'an. Dengan tujuan Allah menurunkan Al-Quran dengan alif lam mim tadi, ya, ada untuk apa? Bi ilmih, untuk menunjukkan keluasan ilmunya Allah, untuk meluaskan begitu lebarnya, begitu luasnya ilmu Allah.
wala ya'dahu alaihim, tidak ada yang menandingi akan ilmu Allah. Makanya di sini kita nggak boleh sombong, Pak. Nggak boleh sombong. Cukup dengan alif lam mim aja kita nggak ada apa-apanya menurut Allah, betul nggak? Dengan alif lam mim aja kita nggak ada apa-apanya. Bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Wa hiya sirrul Quran. Dengan alif lam mim itu Allah petunjukkan rahasia-rahasia Quran. Wa sirrul Quran. Jadi alif lam mim itu terkandung sir daripada Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran terkandung di dalam alif lam mim. Masya Allah. Wa sirrul Quran. Fanahnu nu'minu bil zahirah, dan kami mengimani zahirah. Ya, apa? Quran yang terlihat daripada ayat-ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Karena zahirah itu artinya dua makna, baik yang tersembunyi maupun yang tersirat. Kita wajib mengimani apapun yang Allah turunkan dalam Al-Quran, apapun yang diturunkan oleh Allah kepada kita, baik yang tersurat maupun yang tersurat. Di sini dikatakan bizahiruha, dengan kedua tampak, dengan kedua penjelasan, yang zahir maupun yang batin, yang tersurat maupun yang tersirat. Ini makna alif lam mim yang pertama. Wa nafadul ilmi fiha lillahi ta'ala. Wa nafadul ilmi fiha, di dalam alif lam mim tersebut terdapat ilmu Allah yang begitu luas. Wa fa'idatu zikruha, dengan tujuan untuk mengingatkan kita. Zikruha, untuk mengingatkan bahwasanya kita ini gak ada apa-apanya. Manusia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 huruf alif lam mim. Ya Pak, kita dengan 3 huruf ini aja kita gak bisa ngapain. Kenapa? Keluasan ilmunya Allah tercantum di situ. Keluasan Al-Quran tercantum di situ. Kemuliaan Al-Quran tercantum di situ. Di sini dia katakan wa fa'idahu zikruha qaliban, maka hendaklah aku menuntut, mencari. Apa dicari? Al-imanu biha, dengan keimananmu. Ya, kita mempercayai Al-Quran, mempercayai sesuatu ma'anzalallahu bil iman, apa-apa yang diturunkan oleh Allah dengan iman. Agama kita harus dengan iman. Kemudian agama kita, kesucian iman kita juga dengan iman. Agama harus dengan dasar iman. Insya. Di sini dikatakan talibul imani biha, maka tuntutlah olehmu akan ilmu Allah itu dengan penuh keimanan. Ya. Wallahu ta'ala ihtisab bi ilmih, dan demi Allah, sesungguhnya Allah telah mengiktisam ilmunya, telah menyebarkan ilmunya. Allah itu, Allah menyebarkan ilmunya, ya, bi ilmi la taqdiru alaih, dengan kehendaknya atas orang yang dikehendakinya. Siapa yang bisa memahami ilmu Allah? Ya, kita bisa memperoleh ilmu Allah, kita bisa mengetahui agama itu dari mana? Taqdiru ilallah, dari kehendak Allah. Alaihi aqulul anbiya wal anbiya, ilmu Allah turun daripada nabi-nabi, dari nabi ke nabi, dari Nabi Allah Adam alaihissalam, terus turun pada nabi sebelum sesudahnya, terus turun sampai pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu Allah. Kita tahu Al-Quran dari Allah, daripada anbiya wal anbiya, dari nabi ke nabi. Kita tahu Islam dari para nabi ke nabi. Kemudian istisab bi ilmi la taqdi alaihi aqulu, dan ilmu ini tidak akan berhenti. Ilmu Allah nggak berhenti. Kita bisa tahu Islam, kita tahu iman, kita tahu ihsan dari siapa? Setelah dari nabi. Kita udah nggak ngalamin nabi, betul nggak? Kita nggak ngalamin nabi, jangan pun ngalamin nabi, ngalamin sahabat aja kita udah nggak, ngalamin tabi'in aja udah nggak. Jadi di sini dari mana kita tahu untuk ilmu Allah? Minal ulama'i walil ulama. Kita tahu ilmu Allah, kita tahu Al-Quran, kita tahu hadis. Ini dari ulama ke ulama. Di sini dikatakan aqul lil ulama wal ulama.
kita tahu nih, ya, Islam, kita tahu iman, kita tahu ihsan, kita tahu akhlak dari ulama, dari guru kita. Insya, ya, makanya al ulama mutahsyihul fid dunya. Ulama itu adalah mutiara di dunia saat sekarang ini. Jangan pernah kita tinggalin ulama. Jangan pernah kita tinggalin guru-guru kita. Kenapa? La yubalikul barokah, tidak akan pernah turun keberkahan atas kita kalau kita sudah berani meninggalkan guru. Alhamdulillah. Ya, di sini katakan aqulu lil ulama wal ulama. Kita mengetahui Islam, kita mengetahui Al-Quran, kita mengetahui hadis. Ini dari ulama, dari guru ke guru. Saya bisa begini dari guru, Pak. Kan gitu, dari guru yang paling dasar. Guru pertama saya Kiai Haji almarhum Allah yarham Sa'atun Ahmad bin Ahmad, kemudian Kiai Umat Salim bin Suhaimi, Kiai Haji Ahfaz, kemudian saya mondok Kiai Ta'id, Kiai Ahlus Ali. Itu guru-guru saya. Ada 12 guru saya. Makanya bisa begini, apa ini keberkahan ilmu namanya. Keberkahan ilmu akan kita peroleh, keberkahan ilmu apabila kita memperoleh keberkahan guru. Jangan harapkan ilmu kita akan berkah kalau guru nggak pernah memberikan keberkahan atas kita. Hati-hati, Pak. Keberkahan ilmu bisa kita peroleh dengan keberkahan guru kita. Bagaimana guru kita biar bisa menurunkan keberkahan dan kedoanya? Wa ta'zimu wa takrimu. Muliakan guru kita. Baru turun keridhaan guru. Baru turun keberkahan guru kepada kita. Baru kita memperoleh keberkahan ilmu. Mudah-mudahan Bapak semua memperoleh keberkahan ilmu. Ya, insya. Wal ulama yattisalu bil ulumi la taqdiru alaihi. Dari ulama Allah kehendaki atas seseorang untuk memahami ilmu. Ya, aku lil ammah, baru turun pada kita ammah, bagi seluruh umat manusia. Kita tahu Quran, kita tahu hadis. Dari apa? Dari ulama turun baru kepada kita ammah. Ammah itu artinya orang umum, bukan orang alim, bukan ahli ibadah. Model kita ada kelasnya. Nah, kita tahu tuh dari guru kita. Wa aqulu ammah wa qalu Abu Bakar. Telah berkata Imam Syekh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fi kulli kitab sirru wa sirrullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, tiap-tiap kitab yang diturunkan oleh Allah, tiap-tiap kitab, kullu kitabin, kata Sayyidina Abu Bakar, sirru wa sirrullah, terdapat sir, terdapat rahasia-rahasia, terdapat kemuliaan-kemuliaan, terdapat karomah-karomah. Wa sirrullah, terutama sirnya Allah, rahasia Allah. Jadi kalau kita baca Quran, ya kan? Kalau kita baca Quran, kita akan memperoleh tuh rahasia Al-Quran, akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Makanya banyak kita baca Quran. Insya. Ya, kalau kita nggak bisa mampu 1 juz, paling tidak Bapak begini, yang paling gampang. Ya, Bapak banyakin baca kulhu, Bapak banyakin baca kulhu di falak, Bapak banyakin baca kulhu di robin. Kinas itu bagian daripada Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi SAW mensabdakan, dawimu fi kulla yaumin, ya, mi'atan minal ayatil Quran. Dawamkan olehmu dalam setiap hari, ya, 100 ayat dalam Al-Quran. 100 ayat Pak, kita disuruh dawamin. Bisa 100 ayat? Bisa, gampang. Hitungannya begini, Bapak-bapak sholat kan 5 waktu tuh, 5. Setiap habis surat baca Fatihah kita baca surat. Jangan baca surat mulu. Al-Falaq, An-Nas, cari surat yang agak panjangan. Al-Hakumut ke, Al-Nasroh ke, Sabihis ke, itu biar nambah ayat. Johor Bapak lagi agak panjangan surahnya. Asar baca agak panjangan. Maghrib kita baca agak panjangan. Kalau maghrib jamaah, kalau imam yang baca yang panjang-panjang, kesian waktunya mepet gitu. Isya baca agak panjangan. Kemudian bapak iseng bengong baca qul huda 100 kali, dapat tuh 100 ayat 1 hari. Insya Allah. Jadinya kata Nabi, dawimu kulla yaumin ayatil Quran mi'atan.
dawamkan olehmu membaca Al-Quran dalam satu hari 100 ayat. Kita nggak mampu untuk 100 ayat, apalagi kita udah kurang, betul nggak? Nah itu tuh caranya dengan sholat. Kemudian apa? Kita duduk bengong, ambil tasbih, pegang baca qul 100 kali, insya dapat 100 ayat sehari, insya. Artinya apa? Ayo kita manfaatkan waktu luang kita. Kita manfaatin waktu luang kita daripada kita ngucar-ngacar ke sono kemari nggak karuan. Ayo manfaatin kita baca Al-Quran. Minimal kita baca qul, pegang tasbih, insya. Di sini dikatakan fil qiraatil Quran wasyairu sawar. Dan Quran itu hendaklah kau gambarkan dalam hatimu. Artinya apa? Semayangkan bacaan Quran, ayat Quran kita pendam dalam hati kita. Agar apa? Agar menjadi nur, cahaya dalam hati kita dengan Al-Quran. Insya. Terus dalam tafsir ini Pak, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang alif lam mim. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, nah ini, wal alif lam yahtashiru fil hurufil hijaiyah wa ilmi wa nuril ilallah. Di dalam kalimat alif lam mim terdapat himpunan huruf-huruf hijaiyah dan terhimpunnya cahaya-cahaya Al-Quran. Terhimpunnya cahaya-cahaya Al-Quran. Istamauhu, maka ambillah olehmu cahaya Quran itu. Istamuhu, ambil olehmu cahaya Quran itu. Fil maqamil qalbi, dan tempatkan cahaya Quran itu dalam hatimu. Dengan cara apa? Fa'aksiruhu tartila, bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil, insya. Baca Yasin dengan tartil, insya. Jangan baca ke Yasin ngepot, tartil, insya. Apalagi bapak baca Yasin, ya, kita khususin untuk orang tua kita yang udah meninggal. Satu huruf, tiap huruf daripada Yasin, bukan satu surat nih, bukan satu ayat. Tiap huruf kita bacain untuk orang yang mau meninggal, kita bacain untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah kirimkan 10 malaikat. Setiap huruf dari surat Yasin Allah jadikan 10 malaikat. Ngapain yastaghfiruna? Malaikat ini untuk memintakan ampun atas orang yang mau meninggal, atas orang tua yang kita yang meninggal dalam kubur, kita kirimin Yasin. Itu maka setiap huruf daripada surat Yasin menjadi seorang malaikat. 10 malaikat yastaghfiruna untuk memintakan ampun atas dirinya ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Ayo Pak, manfaatin Quran, insya Allah. Nah ini tafsir Ibnu Yasir, ya. Ibnu Katsir mengatakan alif lam itu adalah yang menunjukkan, menggambarkan pada ilmu Allah dan cahaya Al-Quran, insya. Wa ta'zimuh, dan sebagai tanda kemuliaan kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Syiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lembarannya di bawah, simpen waktu 3 minggu lagi dibahas ayat keduanya, insya. Qala Rasulullah mafdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli
كلمة الحق علينا نحيي وليها نموت عليها إن شاء الله تعالى من الأمن ورحمة الله والكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين أمرك مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وشير الأسرار ودية الأخيار ومفتاح باب يسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأصحاب وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا مع الإيمان. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وشهادتنا شهادة الملائكة المقربين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتضارعين وسجودنا سجود المتواضعين وقيامنا قيام الخائفين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمالا صالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء وزمرة الأولياء ودخلنا جنة الأنبياء يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. بسم الله الرحمن